Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di tengah Midland, di atas Sky Pillar, awan dan kabut telah melingkar sementara rasa kekuatan yang hangat menyebar. Di antara awan dan kabut, sebuah istana megah gaya kuno berdiri di atas awan ungu dan emas, melepaskan getaran kekuatan yang kuat yang menutupi seluruh dunia, membuat orang tidak berani melihat langsung karena kekaguman. Pilar langit, menurut legenda, itu berubah dari putaran Sein Pangu, pencipta dunia ini. Pilar langit berdiri di bumi, menjangkau langit dan menstabilkan seluruh dunia. Itu adalah inti dari semua bintang di dunia Pangu, dan bintang-bintang serta aliran daya yang mengalir di meridian bumi bawah tanah semuanya telah berlari di sekitarnya. Lebih penting lagi, pilar langit adalah pintu masuk surga yang paling penting. Kembali ke era kuno, bahkan manusia, yang bisa dihitung sebagai yang terlemah di antara semua ras, dapat menjangkau langsung ke surga dari bumi melalui pilar langit, selama mereka memiliki semangat ketekunan, dan tidak takut sampai mati dan cukup beruntung. Oleh karena itu, di zaman kuno, manusia yang diintimidasi oleh ras lain sering naik ke surga, meminta untuk menemui kaisar ilahi untuk menuntut makhluk jahat yang merugikan dunia manusia. Namun, sejak non-manusia menyusup dan surga kuno jatuh, tidak ada manusia yang mencapai surga lagi melalui pilar langit, dan tidak ada yang memanjat pilar langit selama bertahun-tahun. Qiang Liang, seorang dewa ilahi, memegang kapak raksasanya dan duduk di dekat gerbang surga dengan kaki disilangkan dan matanya tertuju pada api unggun di depannya. Sebuah boa sepanjang 3 mil melayang di api unggun, dan dipanggang mendesis. Qiang Liang terus menjilat bibirnya sambil tertawa mendesis dan berkata, ada baiknya mereka semua dipekerjakan. Kuae dan perut besar lainnya telah pergi untuk makan daging panggang dan minum anggur. Jadi, semua makhluk hidup di Gunung Buzu ini adalah makananku sekarang. Seekor binatang kaiming berotot berbaring di samping Qiang Liang. Mendengar hem bergumam pada dirinya sendiri, binatang itu dengan sedih mengeluarkan raungan yang dalam. Raungan binatang itu menimbulkan kepulan debu, yang bahkan membuat api unggun bergetar beberapa kali. Qiang Liang buru-buru menepuk kepala binatang itu dan berkata dengan suara rendah, baiklah, dan milikmu, Ini adalah makananmu juga, nak, mengapa kamu tidak memakan orang-orang jahat itu di bawah sana, dan hanya ngiler karena makananku sepanjang hari? Binatang itu meraung cerah ke arah langit, lalu dengan marah menggigit kaki bagian bawah Qiang Liang. Qiang Liang melolong kesakitan. Binatang itu mengecilkan giginya, lalu berteriak dengan marah, sudah berapa tahun sejak manusia datang untuk mengajukan gugatan terakhir kali? Saat itu, Kaisar Ilahi berjanji padaku bahwa aku bisa tinggal di sisi gunung pilar langit, dan aku bisa memakan semua orang jahat yang mencoba datang ke surga untuk menuntut. Tapi sudah berapa tahun sejak aku melihat manusia yang hidup? Binatang itu membenturkan kepala raksasanya dengan keras ke tanah, membuat tanah bergetar hebat, lalu bergumam dengan menyedihkan, tidak ada yang datang ke surga untuk menuntut, jadi saya tidak punya daging manusia untuk dimakan. Kita hanya bisa berburu hewan yang hidup di Gunung Buzu untuk mengisi perut kita, karena hewan yang hidup di dunia manusia adalah mangsa manusia. Tapi berapa banyak hewan yang bisa dipelihara di Gunung Buzu? Binatang itu meludah, lalu melihat boa yang memanggang di atas api unggun. Aliran air liur menetes dari sudut tikusnya, tetapi dia dengan tidak tulus terus berkata, selain itu, daging manusia rasanya jauh lebih enak daripada hewan-hewan ini, bukan? Qiang Liang menjilat bibirnya lagi, lalu meninju kepala binatang itu dan berkata, baiklah, kamu bisa makan, diam saja. Kuae dan yang lainnya telah mulai bekerja. Mereka tidak akan kembali setidaknya selama beberapa tahun. Semua hewan di gunung ini adalah milik kita sekarang, cukup bagimu untuk memenuhi perutmu. Binatang itu mendengus dan mengayunkan kepalanya. Namun, dia tiba-tiba melompat, dengan tubuhnya melebar menjadi 300 meter, sementara 9 kepala manusia muncul di lehernya, dengan gila-gilaan meraung ke arah langit. Serangkaian raungan yang menggelegar menggetarkan langit yang membuat awan melambai seperti lautan.
Binatang Kaiming melepaskan cahaya menyilaukan dari matanya saat dia berteriak dengan suara yang kuat dan bergema yang menembus langsung ke langit, "Pergi! Ini surga, siapa yang berani mengganggu? Apakah kamu tidak takut seluruh klan kamu akan musnah?" Qiang Liang meraih kapak yang diletakkan di sampingnya sambil berdiri secepat kilat. Kemudian, dia meluncurkan peretasan kekerasan langsung ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dentang, diikuti oleh ledakan keras, tongkat es hitam murni menghantam dan berbenturan dengan kapak Qiang Liang. Kilauan api dikirim ke segala arah sementara kristal es keluar. Qiang Liang merasakan sakit yang luar biasa dari lengannya. Dia terhuyung-huyung mundur puluhan langkah dan hampir kepalanya terbentur di gerbang surga. Dengan keterkejutan besar, dia mengangkat kepalanya dan melihat Wu Ziki, yang sekarang telah berubah kembali menjadi kera air raksasa, dan telah menyeringai ke arahnya sambil menunjukkan gigi tajamnya. Wu Ziki, hati Qiang Liang berkedut intens. Wu Ziki adalah makhluk prasejarah yang terkenal. Kembali ke periode puncak surga kuno, dia sudah menjadi binatang buas yang terkenal. Qiang Liang adalah keturunan dewa ilahi, tetapi dia lahir setelah surga kuno jatuh. Oleh karena itu, baik dalam hal kekuatan maupun ketenaran, dia jauh lebih lemah dari Wu Ziki. Apa yang kamu inginkan? Masuk ke surga tanpa izin, ini adalah pelanggaran berat. Qiang Liang menarik napas dalam-dalam sambil mencengkeram kapak dengan kedua tangannya, diam-diam bersiap untuk pertarungan besar. Menerobos ke surga memang pelanggaran berat, tapi itu bertahun-tahun yang lalu, bukan? Wu Ziki sembarangan berjongkok di atas awan berair, menunjukkan giginya dan tertawa kepada Qiang Liang. Sekarang, bahkan jika aku masuk ke surga, siapa yang bisa menghukumku? Menunjuk ke arah Qiang Liang dengan tongkat besarnya, Wu Ziki terkekeh dan berkata, "Bisakah kamu melakukan itu, Nak? Atau, Kuae dan saudara-saudaranya, siapa yang sibuk melakukan pekerjaan paruh waktu bagi umat manusia untuk berdagang anggur dan makanan?" Qiang Liang menyipitkan matanya dan berkata dengan hambar, "Apa yang terjadi dengan Kuae dan saudara-saudaranya? Surga memang telah runtuh, tapi tetap saja, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan surga. Jika Qiang Liang, Kuae dan saudara-saudaranya semuanya menjaga di surga dan mengaktifkan formasi besar langit dan bumi untuk bertahan, tidak ada yang bisa membuat satu langkah pun ke surga tanpa izin, kecuali ribuan makhluk prasejarah yang kuat seperti Wu Ziki bergandengan tangan dan menyerang. Karena Wu Ziki berani menunjukkan sikap seperti itu, hanya ada satu penjelasan, sesuatu terjadi pada Kuae dan saudara-saudaranya. Cerdas. Awan gelap turun dari langit, menginjak di mana, Gong Gong, Xiang Liu, River Earl dan sekelompok besar menteri di bawah komando Gong Gong, yang mengenakan baju besi hitam, mendarat di depan gerbang surga dengan senyum aneh di wajah mereka. Qiang Liang menyingkir selangkah, sementara binatang Kaiming melakukan hal yang sama. Mereka berdiri berdampingan dan melindungi pintu gerbang surga. Binatang Kaiming itu menggertakkan giginya dan mengutuk, "Gong Gong. Generasi pertama Gong Gong tidak pernah menjadi generasi yang baik. Saat itu, aku seharusnya benar-benar menyingkirkan leluhurmu." Gong Gong tersenyum, menatap binatang itu dan tertawa, "Binatang Kuiming, kamu adalah seorang menteri tua di surga. Aku tidak ingin darahmu ada di tanganku. Ikuti saja jejak saya, dan saya dapat memberi Anda apapun yang Anda inginkan. Bukankah itu lebih baik daripada tetap liar ini dan menjalani kehidupan miskin yang membosankan?" Binatang itu melirik Gong Gong, tanpa daya menghela nafas dan berkata, "Aku ingin melakukan itu. Tapi, sebelum Kaisar Ilahi, sebelum beberapa tua jatuh, saya berjanji kepada mereka bahwa saya akan menjaga surga dengan baik. Oleh karena itu, saya hanya bisa tinggal di sini dan menjaga surga." "Bodoh." Gong Gong memandang binatang itu dan menggeram dingin. Binatang itu menurunkan kelopak matanya dan menjawab dengan nada hambar, "Bodoh. Tidak, saya rasa tidak. Saya hanya setia." Tersenyum dingin, binatang itu melirik ke samping ke arah Gong Gong dan melanjutkan dengan nada hambar itu, "Tentu saja, kamu tidak mengerti. Orang-orang Gong Gongmu tidak mengerti. Setia." Wajah putih Gong Gong menjadi gelap. Dia melirik ke samping kembali ke binatang itu, lalu menjentikkan tangannya dan mengeluarkan bola cairan. Awan dupa tidur menyebar, yang membuat tubuh binatang Qiang Liang dan Kaiming bergoyang secara bersamaan. Keenam kaki mereka bergetar hebat, dan akhirnya, keduanya jatuh lemah ke tanah.
Kesetiaan adalah omong kosong. Melihat binatang Qiang Liang dan Kaiming yang berbaring di tanah dan bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jari mereka, Gong Gong mencibir menggoda dingin. Qiang Liang membuka mulutnya, sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi Wu Ziki melompat turun dari awan gelap, mengangkat tongkat es hitamnya dan menusuk dengan keras ke dalam mulutnya. Qiang Liang mengerang kesakitan sementara darah mengalir keluar dari mulutnya dengan gigi patah bercampur di dalamnya. Darah dengan cepat membeku oleh kekuatan dingin yang dilepaskan dari tongkat. Binatang Kaiming tidak bisa menggerakkan kepalanya yang besar, tetapi 9 kepala manusia dengan wajah bengkok di lehernya membuka mata mereka secara bersamaan. Dari mata yang tampak menakutkan itu, yang dipenuhi dengan garis-garis darah, cahaya menyilaukan dilepaskan, yang berubah menjadi 18 rantai berkabut, melingkar di sekitar Wu Ziki bersama dengan tangisan dan jeritan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di samping Gong Gong, Xiang Liu tertawa kejam. Tiba-tiba, lehernya memanjang dan menjadi tubuh ular, tertutup sisik. Tubuh ular hitam itu memanjang hingga puluhan mil panjangnya, lalu terbelah menjadi 9. 9 kepala ular mengerikan muncul dari kabut hitam tebal. Kepala ular Xiang Liu membuka mulut besar dan menyemprotkan tetesan racun. Racun jatuh ke atas Sky Pillar, saat kabut keruh melingkar dari Sky Pillar, berubah menjadi awan yang menangkap racun, mencegahnya menyentuh Sky Pillar. Xiang Liu melihat awan dan mendengus dingin, sepertinya takut pada awan. Selanjutnya, 9 kepala ularnya mengisap keras ke arah tubuh binatang Haiming. Cahaya menyilaukan yang dilepaskan dari mata kepala manusia di leher binatang itu terbang ke mulut Xiang Liu dalam sungai. Tidak peduli seberapa keras binatang itu meraung, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kekuatan hisap besar yang diberikan oleh Xiang Liu. Binatang kisir, jika kamu masih sekuat sebelumnya, aku tidak akan berani menyinggung perasaanmu, kata Xiang Liu sambil menatap binatang Kaiming dengan cara menggoda, tapi, apakah kamu masih kamu? Aku bisa menghancurkanmu dengan jari kelingkingku sekarang. Kepala manusia di leher binatang Kaiming mengerang lemah, lalu menutup mata mereka. Binatang Kaiming mengangkat kepalanya dengan susah payah, melirik Xiang Liu, lalu meraung dengan gigi tergertakkan erat. Apakah ini harga kesetiaan? Hehe, binatang Haiming, kamu tidak lebih dari ini. Xiang Liu dengan puas berubah kembali menjadi bentuk manusia dan bersendawa keras. Cahaya menyilaukan yang dilepaskan dari kepala manusia di leher binatang Kaiming dipadatkan dari roh jahat dari semua orang jahat yang dimakan oleh binatang Kaiming selama bertahun-tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu mengandung kekuatan jahat besar yang berasal dari manusia jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jahat adalah suplemen sempurna untuk Xiang Liu. Beberapa waktu yang lalu, 2 kepala Xiang Liu dipotong oleh Ji Hao, yang tidak hanya mempermalukannya tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan hidupnya. Namun, menyerap kekuatan jahat yang dilepaskan dari binatang Haiming, Xiang Liu tidak hanya mengisi kembali kekuatan hidupnya yang dikonsumsi tetapi juga mendapatkan manfaat besar. Kekuatannya bahkan meningkat pesat. Bagaimanapun, kembali ke zaman kuno, binatang Kaiming adalah pemimpin dari semua makhluk ilahi yang bertanggung jawab untuk menjaga gerbang pilar langit dan menakutkan makhluk jahat di dunia. Saat itu, binatang Kaiming jauh lebih kuat daripada Xiang Liu. Oleh karena itu, Xiang Liu tidak berani menyinggung binatang Kaiming saat itu. Tapi banyak hal telah berubah. Surga kuno jatuh, dan binatang Kaiming menjadi tawanan Xiang Liu. Kuae dan anak-anaknya tampaknya berteman baik, kata Snake Xiu, berdiri di belakang Gong Gong dan tertawa menggoda. Setiap kali mereka mendapatkan daging dan anggur, mereka membawa kembali untuk berbagi denganmu. Sempurna sekarang, kami telah mendapatkan kalian semua. Wajah Qiang Liang hampir hancur. Dengan susah payah, dia memuntahkan darah sambil bergumam, Xiang Shen. Idiot itu, mereka terjebak. Keluarga Tusan berdarah, apakah mereka menjebak kita? Beraninya mereka menjebak dewa di surga. Gong Gong dan kelompok menterinya tertawa bersama, semuanya dengan tatapan aneh. Mereka hanya akan membiarkan Qiang Liang dan teman-temannya salah paham dengan keluarga Tusan. Dalam menghadapi kesalahpahaman seperti itu, Gong Gong dan orang-orangnya tidak akan pernah cukup baik untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Mereka hanya ingin kesalahpahaman menjadi semakin dalam. Snake Xiu menginjak awan hitam dan terbang ke gerbang surga dengan kepala terangkat tinggi. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke gerbang, yang menjangkau langsung ke langit,
dan dilemparkan dari logam ilahi 5 warna, timbul dengan pola makhluk ilahi legendaris yang tak terhitung jumlahnya, hujan, awan, angin, dan guntur. Itu juga memiliki simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya berkilau di atasnya. Snake Siu dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan menekan gerbang, mencoba mendorong gerbang terbuka. Sebelum gonggong bisa menghentikan Snake Siu, ledakan teredam dihasilkan. Sebuah gunung besar berwarna 5, yang dipadatkan dari sambaran guntur 5 warna, meraung keluar dari udara dan menghantam Snake Siu dengan keras. Petir 5 warna yang hampir nyata menghantam tubuh Snake Siu. Armor hitam yang dikenakannya, yang diubah dari sisiknya sendiri, tampaknya sama sekali tidak efektif, karena petir mengebor langsung ke tubuhnya. Petir ilahi yang menakutkan meledak di dalam tubuh Snake Siu. Dari mata, lubang hidung, mulut, dan telinga Snake Siu, serpihan api guntur sepanjang ribuan meter meraung saat dia melolong melengking kesakitan. Tubuhnya dikirim terbang ke ratusan mil jauhnya, dan dipaksa kembali ke toko ular aslinya, mengikuti lolongan kerasnya. Ular sepanjang puluhan ribu mil jatuh dari atas pilar langit sambil berteriak. Tubuhnya yang besar menabrak bebatuan terjal di Sky Pilar dan menghancurkan ramuan roh kuno yang tak terhitung jumlahnya di jalan, bersama dengan sejumlah besar hewan yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Pilar langit berdiri tepat di tengah Midland dan menjangkau langsung ke awan. Itu menghubungkan langit dan bumi, dan tingginya setidaknya ratusan juta kilometer. Snake Siu jatuh dari atas pilar langit, dan bahkan dengan kecepatan jatuh bebas, dia tidak akan pernah bisa mencapai bumi sebelum 3 hingga 500 tahun. Sambaran petir ilahi 5 warna mendesis di sisik tebal Snake Siu. Dimanapun petir ilahi melintas, sisik ular hancur berkeping-keping. Tanpa henti, luka berdarah muncul di tubuh besar Snake Siu sementara darah memercik keluar, mengalir turun melalui Sky Pilar. Sebagian besar pilar langit diwarnai merah oleh darah ular. Memelihara tanaman roh kuno di pilar langit, langsung membuat tanaman sangat berkembang. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Teriak gonggong dengan marah sementara awan gelap muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi jari-jari puluhan ribu mil dalam telapak tangan hitam, itu mengulurkan tangan, meraih ekor Snake Siu dan bergetar hebat. Tubuh Snake Siu terguncang lurus, sementara petir ilahi 5 warna menyilaukan keluar dari mulutnya, meraung ke arah bumi. Awan gelap menghentikan petir ilahi. Kemudian, saat awan semakin padat dan padat, petir ilahi ditelan ke dalam awan. Snake Siu mengeluarkan kepulan asap hitam, lalu berubah kembali menjadi bentuk manusia. Dia terbang kembali ke puncak pilar langit, membungkuk kepada gonggong dengan marah dan malu dan berkata, "Tuan, ada yang salah dengan gerbang surga." Sudut mulut gonggong bergerak-gerak karena marah saat dia mendengar Snake Siu. Sungguh laporan yang berlebihan. Ini adalah gerbang surga, jika bisa dibuka semudah pintu manapun di dunia, mengapa dia menghabiskan upaya besar untuk memasang serangkaian jebakan untuk menangkap Kuae dan saudara-saudaranya, lalu membawa rakyatnya untuk masuk ke surga setelah semua ini? Mendengus dingin, gonggong menjabat tangannya dan mengeluarkan umpan yang dia rebut dari Kuae. Gerbang surga diam-diam terbuka. Kemudian, gonggong memberi perintahnya. Setelah itu, sekelompok besar rakyatnya dengan hati-hati mengikutinya ke surga. Gerbang surga dibuka. Xiang Liu, Snake Siu, River Earl, Wu Ziki, keempat menteri senior di bawah komando gonggong ini menahan napas sambil melihat istana dan rumah besar yang indah itu, yang dikelilingi oleh awan tebal dan kabut, di belakang gerbang. Bahkan gonggong tanpa sadar menjulurkan matanya, menatap istana-istana itu dengan mata serakah dan penuh gairah yang tak tertandingi. Dia memegang tangannya di belakang tubuhnya, berpura-pura tenang dan ceroboh, tetapi sepasang tangannya yang bersembunyi di lengan bajunya, yang lebih besar dari tangan manusia biasa, mengepal erat. Karena sesak, buku-buku jarinya bahkan menjadi pucat. Aliran cahaya hitam redup menyebar dari jauh di dalam pupil gonggong, dan secara bertahap membentuk pusaran gelap di setiap matanya, sepertinya menelan seluruh langit, mencernanya lalu berubah menjadi bagian dari tubuh gonggong. Surga, nenek moyang saya, hari ini, keluarga gonggong saya akhirnya kembali. Meskipun gonggong telah berusaha cukup keras untuk berpura-pura tenang, tubuhnya masih bergetar tanpa kendalinya. Binatang Qiang Liang dan Kaiming dibawa di pundak sekelompok prajurit keluarga gonggong. Haring gonggong, Qiang Liang tiba-tiba menggoda, akhirnya kembali. Saat itu,
kamu sendiri menyimpang dari surga. Gonggong menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan hambar, itu cerita lama. Zurong bisa meninggalkan surga, jadi mengapa aku tidak bisa? Qiang Liang menjawab dengan suara dingin, Zurong meninggalkan surga untuk menjadi persembahan agung umat manusia, untuk menyebarkan api bagi manusia, dan dia disembah oleh generasi manusia. Mereka adalah keluarga Dewa Api. Tanpa api, nenek moyang manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Mereka meninggalkan surga dengan izin dari Kaisar Ilahi. Binatang Kaiming meludahi dengan keras lalu melanjutkan dengan suara dingin, keluarga Zurong melayani sebagai persembahan agung umat manusia, generasi demi generasi. Keluarga Dewa Api melindungi manusia dari segala macam kejahatan dan bahaya, dan membuka tanah air bagi umat manusia. Oleh karena itu, mereka disembah oleh generasi manusia. Keluarga Gonggong Anda tidak bisa berbuat apa-apa selain memulai banjir. Kamu memaksa klan manusia yang lemah itu untuk melayaniku, dan kamu. Petik 2. Sementara binatang Kaiming menuduh Gonggong atas semua hal buruk yang telah dilakukan keluarga Gonggong, Wu Ziki tiba-tiba meledak dengan raungan liar dan menamparkan wajahnya dengan tongkat. Kekuatan itu melubangi setengah dari wajah binatang itu dan membuat giginya yang tajam terbang keluar dari mulutnya. Darah menyembur keluar dari wajah binatang itu. Binatang Kaiming melolong kesakitan, lalu tidak bisa berbicara lagi. Gonggong mendengus dingin, menggertakkan giginya dan berkata, ngomong-ngomong, surga adalah milikku sekarang. Surga adalah milik keluarga Gonggong kita sekarang. Mulai sekarang, surga adalah salah satu properti saya. Itu akan bersinar pada generasi keturunanku, sampai selamanya. Tertawa liar ke arah langit untuk sementara waktu, Gonggong tiba-tiba bergegas beberapa langkah. Namun, dari jalan lebar di depannya, yang timbul dengan pola naga dan burung phoenix, awan kabut besar tiba-tiba meledak, yang membuat Gonggong buru-buru mundur puluhan langkah seperti burung yang ketakutan. Dia hampir melangkah keluar dari gerbang surga. Tidak hanya Gonggong, tetapi 4 menteri seniornya juga berteriak, berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka. Baru saja, Snake Siu menderita serangan keras dari guntur ilahi 5 warna di dekat gerbang. Akibatnya, tubuhnya sudah rusak parah. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang mau mencoba jebakan pertahanan yang dipasang di surga dengan tubuh mereka lagi. Selain itu, siapapun dapat dengan mudah mengetahui bahwa lebih banyak jebakan pertahanan pasti dipasang di dalam surga, di semua jenis tempat penting, daripada di luar. Ular Siu hampir terbunuh di luar oleh guntur ilahi. Jika petir ilahi lain menghantam kepalanya di surga, bukankah dia akan terbunuh secara nyata? Gonggong adalah keturunan dewa air ilahi kuno, tetapi Xiang Lou, Wu Ziki dan Snake Siu adalah makhluk prasejarah jahat yang terkenal. Meskipun mereka telah meningkatkan keberanian mereka untuk berjalan ke surga, hati mereka masih dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman ke surga, seperti River Earl. River Earl adalah salah satu dewa air regional resmi yang digelar oleh surga kuno. Tapi dia hanya dewa daerah, dan tidak bisa dibandingkan dengan dewa ilahi yang sebenarnya itu. Saat itu, River Earl hanya memiliki kesempatan terbatas untuk masuk ke surga. Oleh karena itu, dia juga memiliki ketakutan dan kerinduan ke surga. Untuk alasan di atas, Gonggong ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Keempat menterinya mengikuti di belakangnya dan mati-matian melarikan diri juga. Masing-masing dari mereka menunjukkan bentuk yang jelek dan memalukan, sehingga martabat mereka tidak ada apa-apanya sekarang. Berlari mundur selama puluhan langkah, melihat tidak ada yang terjadi di jalan kecuali awan yang naik dari kabut, Gonggong langsung menggelapkan wajahnya. Dia mendengus dingin, dan malu, lalu menggeram pada para menterinya dengan marah dan berkata, apa yang harus ditakuti? Mengapa Anda semua panik? Semuanya berada di bawah kendali saya. Bukan apa-apa, tidak ada apa-apa selain benda mati, tanpa pemiliknya. Sekelompok orang di bawah komando Gonggong tidak berani mengeluarkan suara apapun. Namun, mereka memandang ke langit, yang tertutup aliran cahaya dan awan yang indah, dalam ketakutan dan kekaguman. Surga tidak dibangun secara artifisial. Sebaliknya, kembali ketika dunia diciptakan, surga dihasilkan secara alami. Surga dihasilkan oleh kehendak alami dunia ini, atau dengan kata lain, surga adalah harta roh yang sangat kuat yang menyertai dunia,
dan itu adalah yang benar-benar paling kuat di antara semua harta roh yang menyertai dunia di dunia Pangu. Tidak ada harta lain yang bisa dibandingkan dengannya. Tepat di depan Gonggong dan orang-orangnya, berdiri di atas lapisan awan ungu, emas, cian dan hijau, adalah serangkaian istana, yang dibangun dengan gaya kuno, indah, megah dan indah. Setiap detail dari bangunan-bangunan ini sangat indah, dan setiap batu bata dari bangunan-bangunan ini dipenuhi dengan kekuatan dao alam. Setiap istana, setiap aula, setiap mansion, setiap taman pembibitan, semua bangunan ini dikelilingi oleh cahaya ilahi yang berwarna berbeda, sangat indah, yang turun langsung dari langit. Cahaya ilahi ini memiliki warna yang berbeda, mengalir langsung dari langit. Cahaya ini adalah kekuatan magis penciptaan yang berasal dari alam. Formasi besar langit dan bumi telah menyerap kekuatan esensi dari dunia, mengubah kekuatan menjadi cahaya ilahi ini dan memelihara bangunan-bangunan itu. Oleh karena itu, bangunan di surga semuanya bersih sempurna, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Surga kosong, tetapi tidak runtuh sama sekali. Selain itu, kekuatan pertahanan setiap bangunan telah terus meningkat, yang berarti bahwa kekuatan pertahanan seluruh surga juga meningkat. Di depan Gonggong dan orang-orangnya lebar 100 mil, jalan emas sepanjang 10.000 mil. Aliran kabut tipis melingkar di jalan, sementara jalan itu bersinar seperti harta karun yang sangat besar. Permukaan jalan timbul dengan pola makhluk legendaris dan tanaman langka yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya, pola naga dan burung phoenix adalah yang paling banyak. Gonggong berjalan di jalan setapak dan memimpin kelompoknya untuk bergerak maju dengan hati-hati. Segera, mereka berjalan melalui jalan setapak sepanjang 10.000 mil dan masuk ke Istana Cahaya, yang merupakan istana pertama di surga, dan terletak di ujung jalan panjang. Istana ini adalah inti dari formasi pertahanan luar surga. Istana itu tingginya ribuan meter, radius puluhan ribu mil. Setiap hal di istana itu indah dan cemerlang, dan sangat besar, karena dirancang untuk para dewa kuno raksasa itu, yang tingginya ratusan, dan bahkan 1.000 meter. Gonggong dengan hati-hati berjalan ke singgasana pemilik Istana Cahaya, meletakkan pas di atas meja panjang emas besar di depan tahta, lalu menggigit lidahnya yang patah. Dia menyebarkan darah rohnya sendiri pada jimat ilahi yang muncul dari meja panjang, lalu mulai mengucapkan mantra yang rumit. 1/4 jam kemudian, Istana Cahaya sedikit bergetar. Kemudian, lapisan pertama formasi sihir ilahi pertahanan surga benar-benar dibawa ke bawah kendali Gonggong. Seorang dewa ilahi dengan kepala harimau, tubuh manusia, dan sepasang sayap, dengan pergelangan kaki tebal tertutup bulu putih halus, berbaring dengan perut di tanah. Beberapa monyet menekan tubuhnya dengan keras ke tanah sambil meremas tubuhnya, seolah-olah mereka sedang memeras jus dari buah. Pergelangan tangan dewa ilahi dipotong. Seiring dengan gerakan keras dari beberapa monyet, aliran darah emas samar tanpa henti menyembur keluar dari pergelangan tangannya, yang tampak seperti cairan emas mendidih. Darah mengalir di sepanjang simbol mantra ilahi yang rumit di tanah. Hampir ribuan dewa ilahi, yang darahnya hampir terkuras, berbaring tidak teratur, memandang dewa ilahi bersayap, yang darahnya telah diperas keluar dari tubuhnya, dalam ketakutan dan keputusasaan. Dewa-dewa ilahi ini hampir kehilangan semua darah mereka. Bagi jenis Tuhan, darah hanyalah media bagi mereka untuk memanipulasi kekuatan ilahi mereka. Bahkan jika darah mereka semua terkuras, mereka hanya akan kehilangan sebagian dari kekuatan hidup, tetapi hidup mereka tidak akan terancam. Namun, kekosongan tubuh mereka membunuh mereka sekarang. Namun demikian, penderitaan fisik jauh lebih lemah daripada kejutan besar yang mereka alami. Mengapa Gonggong tahu tentang tempat ini? Bagaimana dia langsung menemukan tempat ini setelah dia mengendalikan sebagian besar formasi sihir pertahanan publik di surga? Ini adalah istana ilahi hitam murni, seluruhnya dibangun dengan bahan ilahi hitam, dan sempurna. Hanya orang dengan kekuatan mata yang sangat besar yang bisa melihat sedikit jejak cahaya bintang yang berkilauan di dalam, melalui dinding istana yang tebal. Hanya dewa ilahi senior yang paling kuat yang bisa merasakan kekuatan magis yang samar, yang tampaknya terletak di antara hidup dan mati, dari istana ini. Istana ini disebut Istana Tidur Ilahi. Seperti namanya, ini adalah tempat bagi para dewa ilahi untuk tertidur lelap. Ini bukan istana biasa untuk ditinggali oleh para dewa ilahi.
Sebaliknya, ini adalah tempat bagi para dewa-dewa ilahi, yang telah mencapai batas hidup mereka, untuk menyegel diri mereka sendiri. Di istana tidur ilahi, para dewa ilahi ini, yang bara hidupnya akan padam, bisa tertidur lelap, hampir selamanya, untuk mempertahankan kekuatan hidup terakhir mereka. Menurut arahan yang diberikan oleh Kaisar Ilahi terakhir di surga, jika surga bisa bangkit kembali, para dewa ilahi ini akan terbangun dari tidur nyenyak, dan akan mencapai kehidupan abadi, seperti leluhur mereka. Dewa ilahi yang tidur di istana ini menyimpan harapan tipis untuk diri mereka sendiri. Namun, ke surga, mereka adalah garis pertahanan terakhir. Jika ada musuh yang tak tertahankan datang, misalnya, musuh mengumpulkan pasukan besar lagi dan berbaris ke surga, para dewa ilahi di istana tidur ilahi ini akan dibangunkan untuk melawan musuh. Untuk alasan di atas, istana tidur ilahi adalah area terlarang mutlak, dan rahasia mutlak. Gonggong seharusnya tidak tahu tentang keberadaan istana tidur ilahi, karena ketika Kaisar Ilahi terakhir mengaktifkan formasi besar langit dan bumi dan menciptakan istana tidur ilahi sebelum dia jatuh, Gonggong telah meninggalkan surga sejak lama. Oleh karena itu, Gonggong dan orang-orangnya seharusnya tidak tahu tentang rahasia ini. Di tanah istana seluas ribuan mil persegi, simbol mantra ilahi rumit yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan darah ilahi yang mengalir keluar dari tubuh dewa ilahi. Gonggong berdiri di inti formasi sihir ilahi yang dibentuk oleh simbol mantra ilahi ini, memegang pas dan tertawa kental. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku tahu tentang tempat ini. Tapi, saya tidak akan pernah memberitahu Anda. Bagaimanapun, Anda akan tahu tentang satu hal, mulai sekarang, surga ini milik keluarga Gonggongku, selamanya. Kuae, yang darahnya juga terkuras, meringkuk di tanah dan memelototi Gonggong dengan gigi tergertak. Dia bingung dan marah, karena pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas tidak teratur di kepalanya, tetapi dia tidak bisa memahami informasi atau ide yang berguna. Apa yang dilakukan Gonggong? Dia telah mengendalikan puluhan lapisan luar formasi sihir pertahanan surga, kecuali untuk beberapa area terlarang inti, yang bahkan Kuae dan saudara-saudaranya tidak bisa masuki. Sekitar 90% surga sudah berada di bawah kendali Gonggong. Sekarang, dia meletakkan jari-jarinya di istana tidur ilahi. Apa yang dia inginkan? Sejak surga kuno jatuh, umur dewa ilahi menjadi semakin pendek. Tidur di istana tidur ilahi ini adalah Kuae, Qiang Liang, dan nenek moyang dewa ilahi lainnya, dan bahkan orang tua mereka. Apa yang dilakukan Gonggong pada istana tidur ilahi? Tubuh Kuae berkedut intens saat dia menggeram dengan suara serak, Gonggong. Apapun yang kamu inginkan, kita bisa bernegosiasi. Wu Ziki mengangkat tongkat besarnya dan menghantam kepala Kuae, hampir menghancurkan kepalanya sepenuhnya. Kuae berkedut kesakitan. Jika dia tidak memiliki kekuatan hidup yang kuat milik dewa ilahi, serangan ini akan merenggut nyawanya. Diam. Sekarang, apapun yang Anda katakan tidak akan berguna. Gonggong dengan dingin menatap Kuae, mengangkat umpan dan mengirim aliran kekuatan sambil berkata, saya hanya ingin menghilangkan sedikit masalah tersembunyi terakhir. Meskipun saya tidak percaya bahwa hal-hal lama ini masih memiliki banyak kekuatan, tetapi semakin sedikit kecelakaan, semakin baik. Dong, diikuti oleh suara gemuruh, 28 aliran cahaya bintang tiba-tiba mulai mengalir di 4 dinding istana tidur ilahi. Selanjutnya, ribuan siluet setinggi ribuan meter muncul. Siluet raksasa ini perlahan membebaskan diri dari kekuatan penyegelan dinding dan berjalan dalam langkah-langkah besar, masing-masing dengan cahaya yang indah. Tubuh mereka dibentuk oleh cahaya bintang yang paling murni. Wajah mereka kabur, sedemikian rupa sehingga tidak ada mata atau mulut yang terlihat, dan rasa mengerikan dari kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka bahkan membuat jantung Gonggong mulai berdetak kencang. Roh primordial dari pemilik bintang 28, kata Gonggong dengan senyum dingin, saya tidak berpikir bahwa mereka telah mendapatkan kembali 80 hingga 90% dari kekuatan mereka, karena mereka dihancurkan sepenuhnya oleh non-manusia saat itu. Hehe, bahkan aku hanya bisa menekan 3 hingga 5 dari mereka, atasan. Pemilik bintang 28 tidak perlu membentuk formasi pertempuran apapun. Selama mereka bergegas sama, aku akan terbunuh di tempat. Dengan mengejek menatap Kuae dan saudara-saudaranya, Gonggong mengutuk dengan suara rendah,
memiliki kekuatan besar, kamu pergi bekerja untuk manusia-manusia rendah itu untuk berdagang anggur dan daging. Kalian yang disebut dewa ilahi. Kamu mempermalukan surga. Kuae bergumam lemah, aturan ditetapkan oleh nenek moyang kita. Ini adalah kesepakatan antara surga dan umat manusia. Langit telah runtuh, dan dewa tidak lagi berdiri tinggi di atas masa. Kami mendapatkan makanan dan anggur itu dengan tangan kami sendiri, jadi kami tidak merasa malu. Diam, kamu idiot. Geram Gonggong dengan keras, kami adalah dewa. Dewa seharusnya berdiri tinggi di atas masa. Manusia-manusia rendah itu seharusnya berlutut di depan kita, menawarkan kepada kita kekuatan iman, sebanyak yang mereka bisa. Kamu tidak masuk akal. Roh primordial dari pemilik bintang 28 meraung secara bersamaan, mengulurkan tangan dan dengan keras merobek udara. Di bawah pengaruh kekuatan gabungan mereka, ruang di istana tidur ilahi terkoyak, menunjukkan gerbang berbentuk persegi yang bercahaya yang indah. Gonggong tertawa terbahak-bahak, membawa Xiang Liu dan yang lainnya, dan berjalan ke gerbang dengan langkah besar. Di depan mereka adalah kehampaan berbintang yang tak terbatas. Kekuatan bintang prasejarah yang sangat murni dan kuat telah berubah menjadi aliran perak yang terlihat, membentuk lautan perak yang luas, diam-diam mengambang di kehampaan. Peti mati kristal berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya mengapung di lautan perak. Tidur di dalam peti mati itu ada dewa ilahi yang tak terhitung jumlahnya dengan penampilan berbeda. Aliran kekuatan bintang turun, terus mengalir ke peti mati kristal ini. Melalui peti mati transparan, orang bisa melihat bahwa peti dewa-dewa itu sedikit naik dan turun, tanpa henti menyerap cahaya bintang. Gonggong tersenyum tipis dan berkata dengan suara ganas, hancurkan tempat ini. Bunuh mereka semua. Mereka tidak ingin mati, tapi aku akan memusnahkan mereka semua. 1, 2, 3, 4, 5. Petik 2. Kuae dan saudara-saudaranya terlempar ke alun-alun di luar istana tidur ilahi, berbaring dalam garis lurus. Xiang Liu menatap mereka dengan senyum jahat di wajahnya. Peti mati kristal transparan dan berwarna-warni terbang keluar dari istana tidur ilahi satu demi satu. Setiap peti mati memiliki jimat ilahi hitam yang menempel di atasnya, melepaskan aliran kekuatan hitam dan dingin yang melingkar di sekitar peti mati seperti ular ganas. Simbol mantra bengkok yang terbentuk dari kristal gelap menutupi peti mati itu, menyegel setiap peti mati. Wajah Kuae dan saudara-saudaranya menjadi pucat mematikan. Dengan linglung, mereka melihat dewa-dewa ilahi di dalam peti mati itu. Setiap peti mati terbang yang keluar dari istana memiliki anggota keluarga dari masing-masing dewa ilahi yang ditangkap yang tidur di dalamnya. Itu adalah orang tua mereka. Xiang Liu masih dengan tidak tergesa-gesa menghitung peti mati itu. Prajurit keluarga Gonggong mendorong lebih banyak peti mati sambil tertawa. Akhirnya, di depan Kuae dan masing-masing dewa-dewa yang ditangkap itu, sebuah peti mati melayang, berisi ibu atau ayah dari dewa-dewa yang ditangkap di hadapannya. Jika para dewa ilahi yang tidur di peti mati ini sudah mati, Kuae dan saudara-saudaranya tidak akan memiliki reaksi yang begitu kuat. Bagi para dewa, mereka dilahirkan secara alami, dan mereka secara alami harus kembali ke alam setelah mati. Namun, dewa ilahi yang tidur di peti mati itu masih hidup, dan itu adalah orang tua mereka. Melalui lapisan tebal kristal ilahi dan simbol mantra rumit yang dibuat oleh Gonggong sendiri, Kuae dan saudara-saudaranya melihat orang tua mereka bernapas perlahan dan sedikit, melihat dada mereka naik dan turun, dan bahkan mendengar jantung mereka berdetak. Generasi pertama dewa adalah makhluk alam. Mereka tidak memiliki tubuh berdaging, tetapi mereka memiliki kehidupan abadi. Mereka adalah generasi dewa yang paling orisinal dan paling kuat, dan merupakan nenek moyang dari semua dewa di dunia. Seiring berjalannya waktu, dewa secara bertahap mencapai tubuh berdaging dan kesuburan, seperti halnya manusia. Keturunan dewa secara alami juga adalah dewa, dan keturunan dewa juga memiliki kekuatan besar dan umur yang panjang. Biasanya, bahkan keturunan dewa pun tidak perlu khawatir tentang umur mereka, kecuali mereka ingin mati. Setidaknya, sebelum surga kuno jatuh, tidak ada satupun dewa yang mati karena dia telah mencapai batas umur mereka. Namun, non-manusia mengganggu dunia Pangu, dan surga memulai serangkaian perang besar melawan non-manusia. Dewa ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan kemudian surga jatuh.
Setelah itu, umur Dewa Ilahi dipersingkat dengan cepat dan besar, dan setiap generasi baru dewa memiliki umur yang lebih pendek daripada generasi terakhir. Istana Tidur Ilahi adalah harapan terakhir. Hanya dengan harapan ini, generasi baru Dewa Ilahi dapat bertahan di surga. Mereka menyegel diri di Istana Tidur Ilahi ketika mereka akan mencapai akhir hidup mereka. Di Istana Tidur, tubuh mereka dipelihara oleh kekuatan alam, dan mereka berharap suatu hari, surga bisa naik lagi, kembali ke puncak, dan mereka bisa mendapatkan kembali kemuliaan leluhur mereka dan mencapai kehidupan abadi. Kuae, Qiang Liang, dan dewa-dewa muda lainnya semuanya percaya bahwa suatu hari, surga akan bangkit kembali. Kemudian, orang tua dan kakek nenek mereka, yang tidur di peti mati ini, akan mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka, dan mereka bisa hidup bersama lagi, bahagia selamanya. Jika mereka tidak memiliki harapan terakhir ini, bagaimana mungkin Dewa Ilahi muda yang kuat ini, yang menyukai daging dan anggur panggang, dengan patuh mengikuti aturan leluhur mereka dan rela tinggal di surga yang dingin dan kosong, tanpa mengambil satu langkah pun jika mereka tidak harus melakukannya. Tapi sekarang, orang tua mereka tepat di depan mereka. Gonggong perlahan berjalan keluar dari istana, melihat peti mati ini saat dia berkata dengan hambar, sungguh banyak barang lama yang tidak mau menyerah. Ayah saya, kakek buyut saya, setiap generasi Gonggong. Hehe, beberapa dari mereka telah hilang, tetapi beberapa dari mereka meninggal, karena mereka telah mencapai akhir hidup mereka. Tapi kamu, kalian anjing tunawisma, kalian idiot, kalian masih menginginkan kemuliaan kuno, dan kalian benar-benar telah menemukan cara untuk mencuri kekuatan takdir. Kamu menyegel dirimu, dengan berusaha untuk mendapatkan kembali kehidupan abadi ketika surga terbit kembali. Gonggong tiba-tiba meledak dengan geraman sambil menamparkan peti mati. Peti mati kristal berwarna-warni itu dihancurkan oleh telapak tangan Gong saat potongan kristal seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya berdentang di tanah yang bersinar indah. Berbaring di peti mati adalah Dewa Ilahi dengan tubuh manusia dan kepala naga, yang memiliki tulang menonjol berbentuk aneh di kedua bahunya. Dewa Ilahi ini tampak berani dan galak, dan juga memiliki rasa kekuatan yang kuat yang dilepaskan dari tubuhnya. Namun, dalam tidur nyenyak, dia tidak memiliki kekuatan perlawanan. Gonggong menghancurkan kepalanya. Lolongan melengking kemudian terdengar. Dewa-dewa muda dengan kepala naga berlutut di depan peti mati ini, matanya terbuka lebar sambil berteriak dengan suara serak, "Aba," lalu menunjukkan bagian putih matanya dan pingsan. Dewa Ilahi kepala naga di peti mati bergerak-gerak secara intensif. Kepalanya hancur dan jiwanya hancur oleh Gonggong. Dari lehernya, tubuhnya mulai terbakar perlahan. Api ilahi 7 warna menyala secara bertahap, membakar tubuhnya dan melepaskan aliran murni kekuatan alam, berubah menjadi badai, meraung keluar dari api. Dewa diciptakan oleh kekuatan alam, dan merupakan makhluk hukum alam. Oleh karena itu, semakin kuat seorang dewa, semakin banyak kekuatan alami yang dia miliki dalam tubuh. Tubuh Dewa Ilahi kepala naga mulai terbakar sementara aliran kekuatan alam yang mengamuk melonjak keluar. Segera, ruang di sekitarnya dipenuhi oleh kekuatan alam murni. Karena kepadatan tinggi, kekuatan alam bahkan mengembun menjadi aliran yang terlihat, melingkar di sekitar semua orang di tempat kejadian. Untuk hal yang begitu baik, kamu tidak memberitahuku. Gonggong menghela nafas sedikit dan berkata dengan nada hambar, "Kamu seharusnya memberitahu keluarga Gonggong kami tentang ini. Kamu seharusnya memberitahu kami, sehingga ayahku, kakekku, mereka bisa terbaring di peti mati di tempat ini juga. Tapi kamu tidak." Gonggong menghela nafas sedikit, lalu meninju 7 peti mati lagi menjadi berkeping-keping, membinasakan jiwa para dewa ilahi yang tidur di peti mati itu. Beberapa dewa muda berlutut di depan 7 peti mati ini menangis sedih, lalu semua pingsan sakit hati. Orang tua mereka dibunuh oleh Gonggong begitu saja, tepat di depan mereka. Jiwa-jiwa para dewa tidak bisa tetap ada di dunia. Setelah mereka mati, mereka juga tidak bisa bereinkarnasi. Ketika seorang dewa meninggal, baik tubuh maupun jiwa akan tidak ada lagi. "Apa yang kamu inginkan?" Kuae bahkan berteriak dengan suara serak, "Kamu sudah mengendalikan surga. Kecuali untuk daerah-daerah yang bahkan kami tidak diizinkan untuk masuk, Anda telah menguasai lebih dari 90% surga. Apa lagi yang kamu inginkan?"
Siapa penjaga gerbangnya? Gonggong menatap wajah bengkok Kuae dan bertanya kata demi kata, siapa penjaga gerbangnya? Semua dewa-dewa yang ditangkap menatap Gonggong dengan kaget, tubuh mereka kaku dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu, seharusnya tidak tahu. Tubuh Kuae sedikit bergoyang. Dia hampir pingsan. Tapi aku tahu, siapa penjaga gerbang. Berdirilah, lakukan apa yang aku katakan. Geram Gonggong, lakukan apa yang aku katakan, sehingga mereka semua bisa hidup. Jika tidak, saya akan membunuh setiap orang terakhir di istana tidur. Semua leluhurmu akan mati. Tetap diam beberapa saat, Dewa Ilahi pendek, yang tubuhnya ditutupi rambut perak lembut, dengan gemetar berkata, saya saat ini, penjaga gerbang. Bersambung.